Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat melalui jami yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki, aik setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 bidang hukum adatnya, pucuk Jambi 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah. Kok nak tahu dielok padi, cubolah tuai padi ladang. Kok nak tahu dielok Jambi, cubolah pakai taliti dengan undang. Malam gelap bawalah suluh, hidup nyalo api pelito. Dalam adat agama teguh, hidup jayo mati sempurna. Menurut adat lamo pusaka usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulunyo kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad, kun payakun samulo jadi, ombak pesabung angin bapuhun. Mulio hati lautan paham, lubuk akal tepian jiwa, duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan, lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro, ada hak kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, skup pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat berseni syarak pesani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Pada kesempatan ini izinkan saya, Mukhtar Agus Solib SH, Adipati Cendikio Anggo Kantorajo, untuk menyajikan berbagai petunjuk dalam jangkau adat. Jangkau adatlah ungkapan mutiara kato kias di bidang adat dan istiadat yang bersifat etika dan bersifat budaya menurut adat Melayu Jambi. Perkara ialah tentang skill seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang berani mengumpulkan nantasera, mengemasi nantaluci, alam leba badado lapang, tando ado anak buah, rantau jauh diulangi, rantau dekat di kedino, jauh ditinjau dekat di jino, pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikan, kusut diusai, renggang dipadu, keruh dijernihkan. Itulah tanggung jawab kepada pemimpinnya. Haruslah siap babako cingeh batuku jarang, balapik cabai belantai patah, mengurus anak keponakan dan lari jaju serta anak negeri. Tidak ada kata bosan dalam berusaha mencerdaskan masyarakat demi kemajuannya. Anak sekata bapak, penakan sekata mama, bini sekata laki, rumah sekata tekanai, kampung sekata tuo, dusun sekata nini mama,
rantau sekato jenang, alam sekato rajo. Itulah pimpinan yang menjago, mengembalo, mengasuh, mengarah anak negeri. Kurang sisik tuneh nyadi, kurang siang rumput tumbuh, sianglah sampai keplak, sisik sampai ketunggul. Salah kakok hutan tumbuh, sesio negeri Allah, taklap kemalingan juga. Begitu jangko adat mengajarkan kepada kita. Hukum telah ada sebelum sesuatu perbuatan salah dilakukan orang. Tiap kesalahan harus dihukum. Tidak boleh ado tebang pilih. Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikepiskan, tiba di papan hendak berentak, tiba di duri hendak menginjek, tampak kuah hendak bertambah, tampak cabai hendak berhenti. Hukum haruslah ditegakkan, walau besok langit runtuh kiamat tiba. Namun hari ini, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tidak pandang orang, hukum yang pasti harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kecil upeh, kecil pinangnya, gedang kayu, gedang bahannya, panjang rambut, gedanglah sanggul, pendek rambut, kecillah sanggul. Ternak dipegang talinya, orang dipegang kato dan janjinya. Bukan seperti kerbau jalan, siang entah di mana padang, malam entah di mana kandang. Kato tak berujung dan tidak tentu jelas ujungnya. Tiap janji haruslah tepati, sebab janji itu adalah hukum. Itulah fakta Sunsar Panda. Orang Jambi hidup beradat. Adat ado dalam kampung, agama ado dalam kitab. Ternak tahan pecut, manusia tahan kias. Cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan. Tilik atas tumbuh, nilai atas rupa. Yang bernama hamba Allah adalah manusia. Hidup manusia agama, adat. Hidup binatang adalah nafsu saja. Kalau hendak tahu kepada suku bangsa, pilihlah kepada agamanya. Kalau tidak beragama di dunia, tidak tahu bangsanya di akhirat kelak. Begitulah kata Profesor Dr. Buya Hamka. Dua perkara tentang gelar adat. Balik ke ladang, balik kumo ladang di pagar. Babeda itik dengan angso, kecik bernama gedang bagela. Babeda dan kecik dengan nantu. Kalau ladang tidak berpagar, panan tu disangko rusak. Kalau gedang tidak bagela, badanlah tu disangko budak. Kini para budiman, kecik sakti tidak disebut nama, gedang batuah tidak dimau gelar. Segalo nan gedang dalam adat, nan tinggi dalam pusako. Dulu selangkah, tinggi seranting. Lah biasa duduk selarik di benul tengah, duduk selingkung di benul tepi, atau segalonan ado dalam rumah adat. Di ate babubung perak, di bawah basendi gading, di sungkup atap nan belepak, di pampo lantai nan babintit, atau nan terpenung di bilik dalam, bapeteh baperan tinggi, ke jorong pendapuran, bapada padonan hangat, batupu padonan tajam, atau kepada anak muda
yang cepat kaki ringan tangan, duduk di tangguh jalanai, tegak di laman sudut empat, menjago lawak empat jembu, salam ta'azim menyampaikan. Sekecek-kecek semantung baluka, kalau babuah tanola gedang. Sekecek-kecek anak jantan, sudah nikah tanola gedang. Orang kecil disebut namanya tando sayang, orang gedang diimbau gelarnya tando dihormati. Maka berilah gelarnya. Ini tugas adat. Inilah tugas orang adat. Kalau tidak diberi gelar, berarti orang adat tidak paham hukum adat Melayu Jambi. Karena gelar itu ada 5 macam. Gelar keturunan, gelar tanda gedang, gelar jabatan, gelar rajo, dan gelar kehormatan. Gelar tidak dapat dibeli karena tidak ada penjualnya. Dan gelar itu dijual tidak ada harganya karena tidak ada pula pembelinya. Tetapi dikerik, dikikis sehabis besi, dicuci sehabis air, gelar takkan hilang. Dipuja, dipuji setinggi langit, gelar tidak akan terbang. Dihina, dimaki kekesik jinin, gelar tidak pernah tumbang. Mati kucing miongnya tinggal, hilang beban licinnya ada. Mejan tertegak, gelar beranjak, karena gelar diwarisi oleh anak cucunya. Gelar disandang, jabatan dipaku, adat bagili seko baganti. Tumbuh betung di bukunya, tumbuh kelapa di matanya. Pinang jatuh tak jauh dari batang, mumbang jatuh tak jauh dari bane kelapa. Tangkil keris pandanglah pedang, keris ganti sirih, keris ganti tulang, sirih secabik ganti darah, pinang setemis ganti jantung, kapur sepalit ganti benak, gambir seketap ganti limpo, tembakau sejeput ganti ampedu. Tanda hati suci muka jernih, putih kapih dapat dilihat, putih hati masyarakat adat memberikan suatu gelar kepada nan layak makan judu, nan alu makan patut. Basyariat palu memalu, dunia baras membalas, dihimbau sama basaud, dipanggil sama batuhut, datang baik sama baimbau, datang buruk sama bahamburan. Orang salat menyembah Allah di mana saja, walau tidak ada orang melihat. Bimbingan Allah kita dapat, bisa bercepat penuh, bergantang adil, memakan halal, memakai suci, menurut adat Basandi Sarak. 3 perkara adat Basandi Sarak. Menurut atau ketika rapat besar adat Bukit Siguntang tahun 1502 Masehi atau tahun 908 Hijriah. Waktu itu dihadiri oleh para tokoh adat dan tokoh agama Islam. Tidak satu pun utusan dari agama lain. Maka rapat tersebut menetapkan agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Melayu Jambi. Dipadulah hukum adat dengan hukum syarak. Hukum syarak dijadikan sebagai sendi dari hukum adat. Jadilah adat Basandi Sarak, syarak Basandi Kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Syarak nan kawi adat dan lazim, haram kata syarak, dihukum kata adat.
dilarang kato sara, pantang kato adat, wajib kato sara, perintah kato adat. Adat paseni sara lebih dahulu Jambi dari Minangkabau yang berjarak 331 tahun. Di daerah Jambi adat berseni sara terjadi pada tahun 1502 Masehi atau 908 Hijriah. Sedangkan di Minangkabau terjadi adat berseni sara pada tahun 1833 Masehi atau 1248 Hijriah. Alasan Jambi adat berseni sara adalah karena terjadinya dualisme hukum di tengah masyarakat. Ada hukum adat jumhur dan ada pula yang memakai hukum taliti berisi hukum Islam. Maka untuk mengakhirinya dipadulah adat dengan sara di Bukit Seguntang. Sedangkan di Minangkabau ditetapkanlah dalam baiat Bukit Merapalam untuk menyatukan kekuatan orang adat dan orang agama dalam melawan penjajah Belanda ketika Perang Padri yang berakhir pada 1837 Masehi. Hal ini dapat kita lihat dan kita baca dalam riwayat hidup Syekh Sulaiman Ar-Rasuli cetakan ke-1 tanggal 21 Februari 1978 halaman 30 dan 31 yang ditulis oleh Bapak Baharudin Rusli, dan dapat pula kita lihat dalam buku Profesor Dr. Buya Hamka dengan judul Islam dan Minangkabau cetakan kedua tahun 1985 halaman 138 yang berbunyi, orang Minang menerima Islam sebagai agama sejak berdiri Kerajaan Pagaruyung. Mulanya secara evolusi mendaki syarak agama Islam dari pesisir, kemudian bersifat revolusi dengan pecahnya Perang Padri pada tahun 1833 Masehi. Dalam musyawarah Bukit Merapalam di zaman Padri, dapatlah perpaduan yang lebih tegas adat berseni sara, sara basadi kitabullah, sara mengatur, adat memakai. 4 perkara ialah tentang keadilan dan budaya. Budaya datang tidak batui, pergi tidak bata barito. Datang tidak tampak muka, pergi tidak tampak punggung. Budaya datang tidak memberitahu, pergi tidak pula memberi kabar. Hukum dibuat oleh Rajo untuk seluruh Jambi. Hukum dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Berat ringannya ditentukan menurut adat. Titik tilik air pandanglah tubuh, pandang tubuh pandanglah air, pandang ikan nak mati. Letakkan cincin di kepuknya, letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang layak makan dulu, yang alu makan patut. Tetapi berdamai atau orang berdamai lebih indah dari keadilan. Ketika RBA Bukit Seguntang tanggal 1 Muharram 908 Hijriah atau 16 Juli 150502 Masehi, banyak orang yang datang tanpa diundang
masyarakat Jami berduyun-duyun. Dari bukit datang menurun, dari lekuk datang mendaki, nan lumpuh datang didukung, nan patah-patah datang ditandu. Nan buto datang dipapah, besar kecil tua muda, orang datang, termasuk bujang gadis semua datang. Hingga sesaklah tempat nan datar, yang lekuk lah penuh pulau. Itulah tano kampung Batu, dusun Banenek Mama. Negeri babatin rantau bejenang, alam barajo. Jika dibunuh sampai mati, dipancung leher putus, dipenggal tangan kudung, hukum gantung tinggallah bangkai. Beremas mati, tidak beremas mati, tetapi kini kuburan mati di tengah padang, kuburan hidup di rumah gedang. Ada dendu adat untuk si korban. Orang Jambi berjalan elok bakanti, jalan seorang laju hilang, jalan badu lawan bicara, jalan bertiga lawan beruling, jalan berempat membawa berto balik, jalan balimu boleh mupakat. Inilah bukti kita harus hidup bermasyarakat. Pikir dulu baru bakato, jangan dikatakan apa yang dipikirkan. Lihat dulu baru melangkah, jangan melangkah baru melihat. Tiap sesuatu harus dimulai dengan niat yang baik. Hutang emas batahil batajuk, hutang padi dan beras bacupak begantang, hutang kain baito bakabung bakayu. Tiap sesuatu ada takaranmu. Tahu di hutang, kecillah hutang. Lupa di hutang, gedanglah hutang. Kecil hutang dibayar lunas, gedang hutang dibayar ansu. Gedang hutang karena dibuat, kecil hutang sebab diansu. Lunas hutang karena dibayar. Hutang beralih tungku tigo, hutang bakisah berhadapan. Jangan suka berhutang, itulah beban yang harus kita pikul. 5 perkara tentang contoh jinan sudah atau jurisprudensi dalam hukum. Batakah jalan naik, bertangguh jalan turun. Jauh boleh ditunjuk, dekat boleh dijinguk. Jalan beramah dan ditempuh, baju bajahit dan dipakai. Sudah bersesat bajarami, batunggul pemerasan. Junjung hidup dapat dipanjat, junjung mati boleh diranyah. Nyatu di alam, terang dilarai. Berpendam kuburan, tercacak dalam tergantung tinggi. Diasak layu dianggo mati. Yang berutang dan membayar, mencecang bayar pampas. Yang membunuh bayarlah bangun. Harta tepatan tinggal, harta pembawa kembali, harta suarang diagih, harta sekutu dibelah, jarum sebetuk patah dua. Kata benar tidak diubah, kebat erat jangan diungkai. Ambil tuah padanan menang, ambillah contoh padanan sudah. Orang cerdik lama hidup, orang bertuah lambat mati. Nan baik elok ditiru, nan buruk patut dibuang jauh. Seluang tidak boleh mudik, tarumpung tidak boleh cili. Peti bagi wang lomba kunci. Begitu jangkau adat melalui Jami mengajarkan. Bakato kepada raja harus merendah. Ampunlah hamba dek tuanku,
Ampun beribu kali ampun, segala titah patik jujung, daulat tuanku rajo. Bukan rajo nan meminta, bukan rajo nan membeli, rajo berdiri sendirinya, samo terjadi di alamku. Patik menjunjung duli, nyatu hambo bersalah, salah di aku benar di anta. Minta rimah di ujung daun, minta mukut di ujung nyiru. Jangan dibawa ke lubuk dalam rantau nan panjang. Tolong jatuhkan hukum kepada hambo, karena hambo bersalah. Itulah menjatuhkan diri bak senangau. Pamangku adat pasti paham, kias kata bayang, tahu disindir kata terbalik. Kok tiris datang dari lantai, banjir tiba dari muaro. Kok kasih nenek mama, berilah mupak sapung tepung, sapung telampung. Kok benci, beri ambo sapung treh, segala nan titik ambo tapung, nan jatuh ambo saut. Kok kecil telapak tangan, nyiru ambo tadahkan. Kok kecil nyiru bumi langit ambo hamparkan. Ambo terima dengan hati suci, muku nan jernih. Nampar karo tentang orang di daerah Jambi. Bila orang yang tinggal di daerah Jambi dalam waktu yang lama KTP sudah Jambi, maka haruslah tunduk kepada adat basani sarak, sarak basani kitabullah, dikurungkan petang, dilepeh pagi, tinggi di kadah, rendah di kutung, kelam disuruh, terang di sini, diberi kaji baco, pemangku adat dan pemangku sarak. Bagi hanai tolan yang jauh di rantau, di empat penjuru mata angin, mengadu nasib mencoba untung, punggung tidak basah, palok tak balita, meranggang sanding adat pusako, maulai rasuk hendak panjang, menghias simbai hendak rimbun, mengembangkan sayap hendak kampul liba, agar kelak pucuk Jambi 9 lurah dapat sejajar dengan daerah lain. Kepada kulit dan babunyi, kami berpesan berkirim salam. Kenang-kenang jugalah pucuk Jambi 9 lurahku. Bila sakit hidup haruslah ingat bahwa hidup ini seperti roda. Ada masuk di atas, ada pula masuk di bawah. Ada senang, ada susah. Hidup sakit pacarin susah, berduit sesen nida. Bangsat kemana minta batu, sayup kemana minta oleh, sinteng kemana minta kampuh. Tak tumbuh di badan dewek, nasib bak 1000 padi, babungo di ujung musim, babuah di ujung tahun, habis dek maru pipit banyak, padi balik jerami tinggal, bergantung ke akal lapuk, bilik tinggi hendak diadang, akhirnya kesansai juga. Sudah tua sesal tumbuh, untung bak kayu mangeh ditimpa paneh. Bila masuk gugur tiba, tampuk layu daun jatuh, pucuk selaru gugur juga, menangis ranting minta air, kulit batang ngalupeh juga. Domisili di Jambi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana tembilang tercacak, di situ tanaman tumbuh, di mana meranti rebah, di situ damai terserak, di situ adat diisi, lembaga dituang. Haruslah tunduk kepada adat peseni sarak. Dikurungkan petang, dilepas pagi, tinggi di kadah, rendah di kutung, kelam disuruh, terang di sini, diberi kaji baca oleh pemangku adat dan pemangku sarak.
Jangan dibawa cupak gantang kita di tempat yang baru. Tidak boleh menjadi rajo di kampung rajo. Tidak menampakkan belang dengan taring, gading dengan culu, lalu badan dewek pesuka mencil dengan cupak gantang lain. Ini alamat akan datang masa kehancuran. Begitulah Jangko Jambi, adat Jambi mengajarkannya. 7 perkara hak orang dalam adat. Sudah makan coba merokok, sire dikunyah air ditelan. Sudah tenang pikiran elok, letih enyah runding bajalan. Sarinya naik ke ubun-ubun, hilang litak kantuk selesai. Hati baik runing tak susun, tentulah letak nan elok kita pakai. Hak orang dalam hukum adat, kalau taipit boleh mencit, batengger boleh berkuku. Kok hitam tahanlah tepuh, putih tahanlah sesah. Lunak disudu keras ditaki, ingkar hingga suku keras hingga rajo. Yang pucuk jalo hipunan tali, jalo kerap kalau dapat, ikan keno rampan tersakut. Pemangku adat adalah pemegang siring pukas dan panjang, pucuk jalo hipunan tali, pemegang bungkal dan piawai teraju tidak balingan. Kok merentang tali adat, lurus tahan tilik bungkuk tidak makan sarung, condong jangan sembarang rebah. Dia adalah tukang gubalo, tukang lari, tukang jaju, tukang hukum, tukang hakam, tukang ajung, tukang arah. Anak dia pinak, cupak dia gantang, keras dia kudung. Berkata benar memakan halal, memakai suci, beradat atas tumbuh, limbago atas tuang, memahat ditiru, mengukir di atas baris, meratap di atas bangkai, mengaji atas kitab. Sudah dipaparkan segalo dan dapet, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kok ada nan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau pane dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai, belum basisi mandi ke laut. Kok kurang suku ditukuk, kok hapat suku diturang. Kok jarang suku disisip, kok bungkuk suku dilurus benah. Suku diuleh panjang di kampung liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab balikup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengkito sudah, sah samo balunjo, batal samo diampang. Tak serah kepada ombak dan basabung, angin dan bapuhun. Sebab di situ sisik talunguk tulang melambun, yang tinggal untuk dan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi terbenung. Dalam kelam elok berlaku, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam tak kembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam tak kembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Mukhtar Agus Solib Esa. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Janganlah engkau cabut nyawa hamba ya Allah, sebelum semua dosa-dosa itu engkau ampuni terlebih dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada nan sakti keramat mohon tabi, ko ado nan terlewat terlampau dalam kata dan tingkah laku. Kepada samo insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Biarlah hati besar dalam kemiskinan,
muku manju dalam kesulitan. Jangan adu, rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam putung berasap. Kok adu hati kenu jangan tagores, saat kita sama-sama menumpang perahu melalui Jambi ini yang sedang diterpa ombak badai. Kita saling mengenal sesama kita. Anggaplah semua itu bumbu kehidupan dalam pergaulan kita. Biarkanlah dia pergi di bawah angin lalu, ikut bersama tebing runtuh, hanyut di arus saik kiri. Segala mimpi buruk, gerak dan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.